Viral lagi teman-teman ya. Ada lagi video viral di TikTok untuk kesekian kalinya ya. Kali ini ibu-ibu ya, karena ibu-ibu lebih berani ngomong, lebih emosional ya. Kalau cowok kan mungkin marah tapi nggak sampai terbuka kayak gimana. Tapi kalau ibu-ibu dia publis dan sekarang kita bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Bagaimana rakyat lagi menjerit mengenai perpajakan dan ibu ini katanya bayar miliaran ya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Coba akan kita langsung dengarkan videonya teman-teman ya. Ini sebelah kanan sudah gue siapkan videonya. Jadi kita langsung dengarkan bagaimana ceritanya ibu ini teman-teman ya. Apa ceritanya ibu ini? Kenapa bisa sampai viral begini? Dia bayar pajak miliaran, pemeriksaan momok menakutkan. Judul videonya ini dari Tante Besti Real ya. Jadi ini mungkin seorang TikToker ya. Selamat pagi, saya Tante Besti mau klarifikasi tentang video yang kenapa saya nangis pada saat saya di kantor pajak. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi ada video sebelumnya yang dimana dia nangis di kantor pajak, mungkin gara-gara pemeriksaan pajak, gue juga tidak tahu, gue belum nonton videonya ya. Bahkan video ini pun gue baru putar sekarang ya. Mungkin pada saat pemeriksaan saya emosional ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Oke, jadi ada pemeriksaan pajak teman-teman ya, pemeriksaan pajak ya. Kena pajak nih dia nih. saya sebagai warga negara yang baik ya, saya kecewa banget dengan sistem pemeriksaan pajak di Indonesia ya. Mereka selalu patokannya dokumen-dokumen. Padahal Anda tahu mungkin sekitar 5 tahun atau 4 tahun lalu nggak seketat ini ya. Terus yang kedua, Ya, jadi ini dikeluhkan oleh semua orang teman-temannya, nggak cuma ibu ini yang mengeluhkan. Orang pajak selalu meminta dokumen. Kalau lu nggak punya dokumen, seolah-olah lu tuh penjahat gitu loh. Padahal enggak. Kita tuh nggak punya dokumen karena memang kita tidak wajib bikin pembukuan ya. Orang pribadi tidak wajib bikin pembukuan sehingga dokumen tidak kita simpan. Tidak simpan dokumen menjadi jalan masuk untuk pemerasan. Tidak punya dokumen menjadi jalan masuk untuk dia menerapkan pajak yang tinggi sekali yang orang sampai nangis-nangis, orang sampai nggak sanggup bayar ya. Ini oknum teman-teman, perilaku oknum. Kalau bukan oknum nggak begini harusnya. Kalau orang pajaknya benar ya jangan lihat dokumen dong. Mesti lihat substance over form. Harus melihat kenyataannya bagaimana, kebenarannya bagaimana. Bukan lihat dokumennya, seharusnya begitu kalau orang yang benar. Tetapi kalau ketemu oknum, ya kalau lu nggak punya dokumen langsung dihantam, langsung dihabisin ya, langsung diperas gitu ya. Nah, apakah itu terjadi sama ibu ini? Mari kita nonton lagi. saya sebagai pengusaha yang baru pertama kali bayar pajak, saya terus terang saya tidak tahu ilmunya. Ini masukan ya buat semua seluruh dinas pajak se-Indonesia. Saya mohon dengan hormat, berikanlah sosialisasi gratis kepada kami sebagai pengusaha apapun. Sampai ada tukang susu yang mau tutup gara-gara ditagih 2 miliar, ada tukang ayam yang ditagih 500 juta, ada lagi siapapun yang ditagih pajak. Tolong, saya mohon dengan hormat, berikan kami sosialisasi. Seperti apa pencatatan yang Anda terima, karena Anda selalu bilang ini harus ikut aturan. Ya, betul ya. Jadi ini lagi-lagi ibu ini bukan hanya suara dia, teman-teman, ini suara kita semua. Teman-teman, ini suara kita semua untuk Ditjen Pajak. Lu tuh maunya apa sih DJP? Gitu loh. Lu mau minta pembukuan? Pembukuan seperti apa? Orang udah bikin pembukuan, tetap aja salah. Ya kan? Lu mau minta pencatatan? Pencatatan seperti apa yang lu butuhkan? Orang sudah bikin pencatatan, tetap salah gitu loh. Tetap salah. Nah, jadi tidak ada standar yang ditentukan oleh DJP. Akibatnya di lapangan pihak oknum suka-suka dia ngebantah wajib pajak ya. Wajib pajak sudah bikin pencatatan, dia buang ke laut. Orang wajib pajak sudah bikin pembukuan dengan rapi nih, dia buang aja ke tong sampah. Dia tetap bilang lu salah. Gua nyatakan lu salah sekian, bayar pajak sekian. Kalau lu tidak mau bayar, silakan ajukan upaya hukum ke keberatan tambah 30% kalau kalah, banding plus lagi 30% kalau kalah. Mati wajib pajak digituin teman-teman ya. Kalau ibu-ibu begini digituin, ya nggak sanggup, ngapain, mau gimana upaya hukumnya, nggak sanggup, ditambah denda 30 plus 60% gitu loh. Udah dia dicekek di sini, nanti di keberatan dicekek lagi, dibanding dicekek lagi, mampus orang digituin ya teman-teman ya. Jadi ini suara kita semua, bukan cuma suara ibu ini. Dan kebetulan dia berani speak up, kebetulan dia berani publis. Nah ini kita respect ya sama ibu ini ya, luar biasa. Udah mau nangis dia nih ya. Memang sedih, memang sesedih itu. Memang sezolim itu, memang sebusuk itu, memang serusak itu ya sistem pengedukasian atau pengawasan pajak di negara Konoha teman-teman ya. Kalau Indonesia mah enggak ya. Kalau di Konoha begitu, memang sezolim itu, memang seburuk itu, memang sejelek itu ya perilaku para oknum petugas pajaknya ya. Orang
dikenai pajak miliaran. Nggak ada edukasi. Kalau gue tanya, mana edukasinya? Dia tinggal bilang, bukan kewajiban kami edukasi. Kewajiban Anda sebagai warga negara untuk memahami pajak begitu aturan itu diterbitkan, gitu ya. Begitu undang-undang terbit, besok pagi, seluruh warga negara harus dianggap memahami dan tahu. Mampus kita digituin sama oknum, teman-teman ya. Dia bilang, kami nggak punya kewajiban untuk mengedukasi lu. Lu masih mengedukasi diri lu sendiri, katanya. Mateng kita digituin sama si oknum ya. Aduh. Ikut aturan ini itu. Kami sebagai orang yang baru saja memulai satu usaha dan baru saja kena PKP. Dan saya sebagai pribadi tidak tahu menahu tentang bagaimana aturan pajak. Nah, jadi dia ini orang pribadi sepertinya ya. Baru kena PKP. Ini suara kita semua, teman-teman. Suara kita semua. Bukan cuma suara ibu ini dan semua orang mengalami hal yang sama. Orang baru mau jadi orang jujur. Orang baru mau benar ya. Begitu baru mau benar, dia tembak mundur 5 tahun ke belakang. Kena semuanya bermiliar-miliar, orang nggak sanggup. Akhirnya apa? Akhirnya orang mundur. Orang oke lah, gue akan bayar karena gue tidak ngerti. Oke lah, gue akan bayar karena gue sudah diintimidasi di sini. Tetapi gue akan watching, gue akan mundur. Gue tidak akan mau lagi patuh. Akibatnya orang begitu. Jadi negara kan maunya orang bayar pajak supaya patuh. Ini terbalik. Orang baru mau patuh dihantam dengan nilai pajak yang nggak masuk akal. Dia terpaksa membayar karena tidak ngerti dan tidak bisa upaya hukum dan sebagainya. Akhirnya dia mundur, kepatuhannya turun gitu loh. Kacau ini perilaku oknum teman-teman ya. Kalau petugas yang benar nggak begitu. Petugas pajak yang benar seharusnya lembaran baru dong yang diproses. Lembaran lama nggak usah diproses lagi. Gitu loh. Lembaran baru ini aja pusing. Orang bikin PT baru, bikin PKP baru kayak ibu ini, baru PKP, itu aja udah pusing gitu loh. Yang ini yang masih difokuskan. Supaya apa? Supaya dia bisa fokus bisnis dengan baik dan benar, supaya perpajakan ke depannya jadi betul. Gitu loh. Jangan dihantam mundur 5 tahun ke belakang. Kalau dihantam mundur 5 tahun ke belakang, dia kena shock terapi, dia terpaksa bayar, ke depannya dia nggak mau peduli. Udah mati aja lah, susah lah, tutup toko aja lah seperti si Boyolali gitu. Ngapain pusing-pusing begini? Gue capek-capek kerja, bayar 2 miliar katanya. Atau bahkan sudah diblokir berapa ratus juta gitu kan. Ini suara kita semua, teman-teman. Dan itu juga namanya perusahaan baru, Pak, Bu. Ya, pada saat 4-5 tahun lalu kami membangun, itu kami nggak punya uang buat bayar konsultan pajak. Mohon dipahami. Nah, ini betul teman-teman, yang betul banget. Orang baru mulai usaha, bahkan yang sudah berjalan usahanya, itu nggak sanggup bayar konsultan gitu. Konsultan pajak nggak murah, bos. Nggak murah ya. Udahlah nggak murah, hasil kerjanya belum tentu bagus. Ya, udah bayar konsultan mahal-mahal nih berapa juta per bulan, begitu kena pemeriksaan tetap aja ditempeleng sama orang pajak gitu ya, si konsultannya tetap aja diintimidasi, tetap aja semua laporan dibuang sama pemeriksa pajak gitu loh. Jadi tidak mudah bikin pembukuan, dia tidak bisa lakukan, mau bayar konsultan tidak sanggup, mau bayar akunting juga tidak sanggup. Akhirnya apa? Akhirnya diperas oleh si oknum, teman-teman ya. Jadi ini lingkaran setan gitu loh. Negara udah betul bikin peraturan yang namanya PPh final. PPh final mau dihabisin, mau diberhentiin oleh Sri Mulyani, oleh negara ini, oleh pemerintah. Ya susah, orang kembali ke zaman batu. Akhirnya lingkaran setan muncul lagi. Orang mau patuh, nggak bisa patuh, akibatnya dia terpaksa melanggar hukum, atau terpaksa karena ketidaktahuan dia mesti bayar pajak. Begitu bayar pajak yang tinggi, akhirnya diperas, akhirnya terjadi korupsi, akhirnya lingkaran setannya muter lagi gitu ya. Ini suara kita semua, teman-temannya. Bukan suara ibu ini doang, suara kita semua ya. Semua orang mengalami hal yang sama gitu loh. Mana bisa dia bikin akunting pembukuan? Kalau dia nggak bisa, opsinya adalah pakai tenaga akunting atau tenaga konsultan pajak dari luar yang harganya tidak murah, dia tidak sanggup bayar. Kalaupun dia sanggup bayar, hasil laporannya belum tentu diakui oleh orang pajak. Akhirnya lingkaran setan muter lagi. Makanya harus ada pelatihan dari pemerintah yang gratis diberikan kepada. Kapan pemerintah mau kasih pelatihan yang gratis? Sekarang AR sudah nggak ada tuh fungsi edukasi. AR udah nggak peduli dengan edukasi ya. AR fungsinya adalah pengawasan. Fungsinya adalah mencari penerimaan pajak, menaikkan penerimaan pajak. Yang fungsinya edukasi siapa? Penyuluh, anak unyu-unyu yang nggak ngerti pajak, yang nggak ngerti akunting, disuruh duduk di kantor pajak untuk penyuluhan gitu loh. Dikit-dikit kita tanya, dia nggak ngerti. Aduh, kacau ya. Jadi sulit sekali ya. AR udah nggak peduli dengan edukasi. Nggak ada edukasi itu. Jadi orang ketika bikin PKP, ditinggal aja begitu. Nggak diajarin cara bikin Sertel, nggak diajarin cara bikin Enova, nggak diajarin cara download e-faktur, cara install e-faktur, nggak diajarin.
Orang dilepas saja begitu dikasih PKP jabatan, dilepas saja begitu. Matilah orang-orang ini. Gimana? Lewat 1 bulan, kena denda 500.000. Lewat 1 bulan, 500.000 lagi. Berlalu bertahun-tahun, orang bisa kena puluhan juta, bahkan ratusan juta. Hanya gara-gara ketidaktahuan. Hanya gara-gara tidak ada edukasi dari petugas pajak, gitu loh. Jadi petugas pajak itu fungsinya menghantam dan menghukum. Tidak ada fungsi mengedukasi. Harusnya itu fungsi edukasi dahulu, fungsi pencegahan dahulu, baru orang dihukum. Kalau dia sudah tahu dia salah tapi dia sengaja, itu boleh dihukum. Tapi faktanya yang begitu teman-teman ya. Faktanya ya seperti ibu ini katakan. Pada seluruh perusahaan-perusahaan. Dan yang kedua, kepada pajak pribadi, terutama direktur-direkturnya atau pengurus di perusahaan. Ini masukan dari saya. Sehingga ya, pada saat kami ditagih, apalagi sekarang zaman lagi susah, ya daya beli turun, mengalami deflasi berturut-turut, saya dipaksa harus membayar pajak yang bukan saya pakai karena ketidaktahuan kami sebagai pengusaha. Kami tidak tahu bagaimana pencatatan yang baik dan benar. Jadi saya mohon dengan hormat ya, saya tetap akan perjuangkan. Saya nggak ridho dunia akhirat ya. Saya tidak ridho dunia akhirat kalau saya suruh membayar pajak yang bukan menjadi kewajiban saya. Saya tetap gitu ya. Jadi teman-teman, sepertinya ibu ini kena pemerasan ini ya. Sepertinya dia sudah kena pemerasan di mana dia merasa dia disuruh bayar pajak atas sesuatu yang bukan kewajiban dia. Nah ini sudah masuk ranah pemerasan ini, terselubung tetapi ya, karena seorang pengusaha pasti tahu dong mana kewajiban gue, mana bukan kewajiban gue. Walaupun dia tidak ngerti edukasi, tapi minimal dia tahu data dari orang pajak ini data gue atau bukan data gue. Contohnya data pembelian, contohnya nih, ditemukan data pembelian. Kan orang tahu ini pembelian gua atau bukan pembelian gua. Nah, jangan-jangan dia diterima data dari kantor pajak, ternyata data yang seharusnya bukan punya dia, tetapi dipaksakan oleh orang pajak gara-gara dia tidak bisa kasihkan bukti sebaliknya. Jangan-jangan seperti itu ya. Kalau itu namanya pemerasan terselubung, teman-teman ya. Memang sangat sulit sekali ya, dan dia sampai emosional sekali sampai mau nangis, mungkin katanya sudah nangis di KPP ya. Kemudian dia bilang tidak ridho dunia dan akhirat ya. Ini suara kita semua teman-teman ya, suara kita semua. Siapa yang ridho membayar pajak yang kita jelas tahu ini seharusnya gue nggak bayar gitu loh. Seharusnya gue tidak perlu bayar, tetapi gue dipaksa membayar hanya gara-gara legal formal yang tidak bisa gue penuhi. Gara-gara gue dianggap tidak melakukan pencatatan atau gue dianggap tidak melakukan pembukuan, akhirnya gue dipaksa pakai bayar pajak, pakai metode yang aneh-aneh, pakai norma yang aneh-aneh, sehingga gue merasa gue tidak seharusnya membayar ini. Orang nggak akan ridho. Kalau orang nggak ridho, orang melawan. Kalau orang melawan, kalau bisa viral seperti ini, bisa rame teman-teman ya. Dan kita bantu memviralkannya karena ini perilaku oknum teman-teman ya. Kalau perilaku oknum seperti ini dibiarin, banyak korban di mana-mana teman-teman ya. Dan dia hanyalah salah satu korban yang berani speak up. Yang di luar ini banyak teman-teman, banyak. Ini suara kita semua, bukan suara dia sendiri ya. akan mengadakan banding. Karena apa? Saya udah baik-baik. Oke, ibu ini, siapa namanya? Ibu Tante Besti ya teman-teman ya. Harus Anda pahami, Ibu Besti masih pahami, ibu mengajukan banding betul. Tetapi ibu harus segera mengajukan upaya gugatan maksimal 30 hari ibu ya. Jangan cuma banding bu ya. Jadi ibu jangan cuma banding, tetapi upaya hukum 30 hari gugatan bu ya. Dengarkan video ini bu ya. Dengarkan video ini, ibu harus melakukan gugatan maksimal 30 hari sejak surat diterima bu ya. Bukan hanya banding. Oke, ibu mesti mengajukan minimal 2 upaya hukum. Banding lanjutkan iya, tetapi gugatan wajib dimasukkan. Karena gugatan inilah potensi ibu bisa menang lebih tinggi bu, potensi menangnya. Oke, segera ibu bisa hubungi IWPI kalau mau ya. iwpi.info kalau mau, supaya bisa dibantu oleh teman-teman dari IWPI ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia kalau mau dibantu. Oke. Saya udah ngelayanin hampir 7 bulan, saya disuruh ngasih data ini itu, bahkan lewat bank pun, lewat apa sudah saya berikan, sampai semua data saya diperiksa seperti orang pesakitan, padahal di luaran sana banyak koruptor yang Anda tidak sempat periksa. Jadi saya mohon dengan hormat ya, saya mohon tolong kebijakannya, lihat hati Anda. Kalau memang Anda mau menarik pajak, tariklah dari orang-orang kaya. Saya, Tante Besti, mengurus janda duda jomblo yang belum punya rumah. Saya mohon dengan hormat, saya dari tadi nangis terus seharian, saya ngerasa nggak terima. Saya sebagai pribadi, kalau sebagai perusahaan saya berusaha bayar dengan cara apapun. Tapi sebagai pribadi, saya yang ditagih miliaran, mana mungkin. Sehebat apa
kehidupan saya dengan tagihan miliaran. Saya bersyukur alhamdulillah kalau memang saya punya harta seperti orang-orang flexing. Boleh dicek TikTok, saya tidak pernah flexing. Yang saya flexing kan adalah kuasa Allah. Bagaimana Allah memberikan rumah kepada orang-orang tidak mampu di luar sana. Walaupun saya tidak ada bantuan pemerintah, tidak ada apapun yang gratis, tidak ada saya diberikan keringanan walaupun itu perizinan ataupun pajak, saya tidak pernah diberikan keringanan. Saya mohon dengan hormat, ya, saya mohon dengan hormat kepada pemerintah Pak Prabowo, tolong dengarkan saya. Dengarkan saya, bagaimana nasib kami Koprumnas ke depannya kalau pemerintah tidak membantu. Sebagai saya warga negara yang baik, saya siap membayar pajak. Tapi tolong kepada pemeriksanya, tolong pakai hati nurani Anda. Saya di sini membantu orang tidak mampu. Bagaimana mungkin saya disuruh bayar pajak miliaran? Padahal kemampuan kami sekarang sedang membangun, kami membutuhkan dana untuk membangun 2.000 rumah. Terima kasih, sekian. Oke, teman-teman ya. Jadi langkah pertama Ibu adalah Ibu bisa hubungi IWPI ya, iwpi.info di websitenya kalau mau bergabung dan minta bantuan dari IWPI kalau butuh dibantu. Kemudian Ibu harus segera melakukan upaya hukum gugatan, bukan hanya banding tetapi gugatan juga. Yang ketiga, kita mesti pahami teman-teman yang kita belum tahu kasusnya bagaimana realnya, tetapi Ibu ini meminta tolong sama Pak Prabowo. Itu omong kosong, lupakan aja, tidak akan dibantu. Yang kedua adalah Ibu ini meminta agar pemeriksa punya hati. Itu juga omong kosong, Bu ya. Omong kosong, buang ke laut ya. Jangan pernah berharap orang pajak pakai hati. Karena kalau dia pakai hati, Ibu nggak perlu bikin video seperti ini. Ya kan? Kalau orang pajak punya hati, si oknum ketemu Ibu ini, si oknum yang ketemu Ibu ini kalau punya hati, Ibu nggak akan nangis-nangis seperti ini. Ya, jadi nggak usah berharap, nggak usah minta dibantu sama oknum. Oke, Ibu harus fokus pada upaya hukum, fokus kepada tindakan-tindakan hukum yang nyata, yang real, untuk nanti kita hantam balik si oknum pajak ini. Gitu, Bu ya. Nggak usah minta nangis-nangis, nggak usah minta ampun, nggak usah minta kebijaksanaan, nggak usah minta, apa namanya tuh? Apa ya? Pemikiran, kebijaksanaan, kebijakan, atau pakai hati gitu, omong kosong, nggak usah pakai hati ya, nggak ada tuh hati. Mereka cuma mikir satu, gimana caranya Ibu ini bisa gue paksa bayar pajak, itu intinya ya. Nggak ada hati-hati, urusan hati tuh nggak ada ya. Kalau pakai hati nanti dia nggak dibayar sama negara ya, nggak dibayar sama bosnya, nanti dia nggak dapat tunjangan, nggak dapat bonus dari kantornya ya. Jadi omong kosong itu pakai hati ya. Sekarang Ibu fokus adalah upaya hukum, dan kita akan pantau terus ya. Kalau memang Ibu bersedia untuk dipublish, kita publish saja, kita bantu ramein, viralkan, Bu ya. Cuman kita tidak terlalu berharap lah sama oknum seperti itu ya. Kita harus langsung upaya hukum supaya kita bisa benar-benar mencari fakta sesungguhnya, dan biar hakim di pengadilan pajak yang nanti akan bertanya kepada si oknum itu, lu masalah apa sih? Lu kenapa sih menerapkan miliaran kepada orang seperti ini? Gitu loh Ibu ya. Oke, teman-teman ya, ini suara hati kita semua. Bukan satu orang, bukan dua orang, tapi suara hati kita semua. Dan kena banget, gua juga merasakan itu, dan banyak orang merasakan seperti itu ya. Tetapi tidak banyak yang berani speak up seperti Ibu ini. Kita respect sama Ibu ini, Tante Besti ya. Terima kasih. Semoga beliau bisa menemukan jalan yang terbaik ya, teman-teman ya. Sampai jumpa lagi, semua terbantu.